Di sebuah desa terpencil bernama Sumberjati, berdiri sebuah pohon beringin tua yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Pohon itu menjulang tinggi dengan akar-akar yang besar dan mencuat dari tanah seperti tangan yang siap mencengkeram siapa saja yang berani mendekat. Orang-orang desa percaya, pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ia memiliki penunggu, sosok yang tak kasat mata, namun selalu mengawasi. Banyak yang sudah mengalami kejadian aneh di sekitarnya. Suara tangisan, bayangan hitam berkelebat di antara ranting, atau suara tawa lirih yang muncul tanpa sumber. Namun, bagi Bima, semua itu hanyalah cerita kosong. Baru beberapa bulan ia kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia menertawakan semua kisah yang diceritakan warga. Hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil, katanya. Tapi kata-katanya justru menimbulkan reaksi berbeda dari orang-orang tua di desa. Mereka menatapnya dengan wajah serius, seolah ingin memperingatkan sesuatu, tapi tak ada yang berani bicara. Kecuali Pak Karta. Kalau kau benar-benar tak percaya, buktikan, katanya pelan. Pergilah ke sana saat malam, berdiri di bawah pohon itu, dan panggil namanya. Larasati. Sejenak, suasana warung kopi tempat mereka berkumpul menjadi hening. Bima mendengus. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Kalian akan lihat kalau semua ini hanya omong kosong. Dan malam itu, ia benar-benar berangkat. Ritual terlarang. Bulan purnama menggantung di langit saat Bima tiba di tanah lapang tempat pohon tua itu berdiri. Semakin dekat ia melangkah, udara terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Angin malam bertiup dingin, membawa serta suara gemerisik dari dedaunan. Ia berhenti tepat di bawah pohon, menatap ke atas. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan-tangan hitam raksasa, siap merenggut siapa saja yang berani mendekat. Bima menarik napas dalam. Ia mengingat tantangan Pak Karta. Larasati, panggilnya lantang. Jika kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu. Sesaat, tak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun kering berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Suhu udara turun drastis, hingga napasnya berubah menjadi kabut tipis. Kemudian, dari kejauhan, terdengar suara perempuan menangis. Bima menegakkan tubuhnya, matanya menyapu sekitar, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba, suara itu semakin dekat. Dan saat ia menoleh ke samping, jantungnya hampir berhenti. Di balik akar besar yang menonjol dari tanah, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya terlihat kurus kering, seolah sudah lama membusuk. Ia tidak bergerak. Tapi dari celah rambutnya yang kusut, terlihat mata hitam pekat yang menatap Bima tanpa berkedip. Tubuh Bima menegang. Kemudian, wanita itu tersenyum. Senyum yang mengerikan, mulutnya robek lebar hingga ke pipinya, menampakkan gigi-gigi hitam yang tajam. Angin kembali bertiup kencang, dan dari dalam pohon, terdengar suara berbisik. Sudah lama, aku menunggu. Tiba-tiba, akar-akar pohon bergerak. Seperti ular yang hidup, mereka melingkar di sekitar kaki Bima. Ia berusaha mundur, tapi sesuatu mencengkram lengannya dari belakang. Ia menoleh. Dari batang pohon, tangan-tangan hitam keluar, menariknya perlahan ke dalam. Bima menjerit, mencoba berontak, tapi tubuhnya semakin terseret masuk ke dalam pohon yang kini berubah seperti lubang gelap tak berdasar. Saat kepalanya hampir tenggelam dalam kegelapan, ia mendengar bisikan terakhir dari sosok wanita itu. Sekarang, kau bagian dariku. Dan semuanya menjadi gelap. Kutukan yang terus berlanjut. Keesokan harinya, warga desa mencari Bima. Namun, mereka hanya menemukan jejak kakinya yang berakhir tepat di depan pohon. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada bekas tubuh, seolah ia lenyap begitu saja. Pak Karta menghela napas panjang. Dia sudah dipanggil. Tak ada yang bisa kita lakukan. Sejak malam itu, suara tangisan di sekitar pohon semakin sering terdengar. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Di antara isakan perempuan, terdengar suara lain, suara laki-laki yang berbisik lirih. Tolong aku, tolong. Dan semua orang tahu, Larasati tidak lagi sendiri.